Kita tidak sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat, menyakiti orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sonia Ardela. Nah, aku mau cerita. Hari itu aku pernah ikutan open pre-order bukunya Terelie yang baru terbit. Judulnya Selamat Tinggal. Kalian pasti tahu kan yang hobi baca. Harga aslinya itu sekitar 85.000. Nah, aku ikut pre-order, diskon berapa persen ya? Pokoknya hasilnya 63.700 berapa gitu. Nah, itu aku kurangin lagi pakai koin Shopee aku. Jadi aku cukup bayar 50.000. Cuma 50.000 aku bisa pre-order buku Selamat Tinggal. Nah, pada tanggal 15 November itu bukunya datang. Kemudian aku baca dan sudah selesai dong. Halo buai. Jangan mengganggu. Covernya ini menurut aku sederhana sih, cuma tulisan Terelie, terus kemudian Selamat Tinggal. Di sini ada clipping, ada berbagai clipping lama, kayak clipping zaman dahulu gitu. Karena di sini itu memecahkan memecahkan misteri masa lalu yang telah hilang puluh-puluh tahun. Dan akhirnya ya ketemu lah, tapi nggak semuanya ketemu. Pertama kali diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama, penulisnya jelas dong, Terelie. Terus pada tahun 2020 barusan. Novel ini fiksi, segala sesuatu yang ada di dalamnya fiksi. Kesesuaian dengan catatan sejarah, nama tokoh-tokoh adalah dramatisasi cerita. Aku mau bacain sinopsis yang belakangnya ini ya. Dengarkan. Kita tidak sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat, menyakiti orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menebus kesalahan tersebut. Mari kita tutup masa lalu yang kelam. Mari membuka halaman yang baru. Jangan ragu-ragu, jangan cemas. Tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Selamat tinggal suka berbohong. Selamat tinggal kecurangan. Selamat tinggal sifat-sifat buruk lainnya. Karena sejatinya kita tahu persis apakah kita memang benar-benar bahagia, baik, dan jujur. Sungguh selamat tinggal kepalsuan hidup.
Selamat membaca novel ini, dan jika kamu telah tiba di halaman terakhirnya, merasa novel ini menginspirasimu, maka kabarkan kepada teman, kerabat, keluarga lainnya. Semoga inspirasinya menyebar luas. Dan hari ini aku membagikan ke kalian semua yang lagi lihat. Tokoh utamanya Sintong. Dia orang Sumatera kalau nggak salah, Sumatera. Dia orang Sumatera. Dia diterima di universitas ternama lah pokoknya di Jakarta. Nah, dia di Jakarta itu kuliah dan kerja sebagai penjual buku bajakan. Dia sebelumnya pas SMA suka sama satu cewek namanya Mawar Terang Bintang. Nah, itu akhirnya dia kandas, misalnya kayak patah hati lah, karena si Mawar ini pas didatengin Sintong, dia sama cowok yang lebih keren dan akhirnya menikah gitu. Terus akhirnya Sintong yang 2 tahun aktif kuliah itu jadi semangatnya hancur. 6 tahun gak lulus akhirnya Sintong ketemu yang namanya Jess dan Bunga. Tuh, Jess sama Bunga itu sahabatan. Sintong mengalami perubahan. Sintong mengajari Jess caranya menulis kayak gimana, soalnya Sintong itu aktif banget penulis di koran-koran, maksudnya tulisannya beredar di koran-koran gitu, terkenal lah. Banyak dosen-dosen yang bangga sama Sintong dulunya, tapi semenjak patah hati Sintong berubah, dan sekarang ketemu Jess, Sintong bangkit lagi karena Sintong jatuh cinta sama Jess tuh. Terus akhirnya Jess pun jatuh cinta sama Sintong dong. Tapi Bunga nggak suka sama Sintong, sebab Sintong jualan buku bajakan dan Bunga anti banget sama buku bajakan. Setelah Sintong mengalami perubahan yang lebih baik, Sintong bertemu lagi dengan Mawar yang ada di penjara. Nanti kalian baca sendiri sebab apa Mawar masuk penjara, oke? Kemudian Sintong jatuh cinta lagi dengan Mawar. Lalu bagaimana dengan Jess? Jess patah hati dong. Setelah itu Jess menghilang dari cerita, nggak ada lagi Jess. Setelah malam-malam dia datengin Sintong di kosannya. Kemudian Sintong memberanikan diri untuk keluar dari penjaga toko buku bajakan. Sintong minta izin ke pamannya, minta izin ke buliknya. Meskipun marah banget, tapi tetap kokoh, tidak mau lagi menjual buku bajakan. Pas muncak di Gunung Gede, Bunga nangis karena ketemu anak kecil. Baca ya, anak kecil itu siapa, jadi kamu tahu alasan Bunga nangis. Di sini yang lebih menariknya lagi, Sintong memecahkan masalah tentang penulis yang sempat hilang dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, namanya Sutan Pane. Kenapa Sutan Pane tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali kemana dia dan kemana tulisan-tulisannya hilang. Akhirnya Sintong cuma menemukan satu buku dan menemukan alasan kenapa tokoh tersebut hilang. Apakah itu dibungkam, diculik, atau gimana? Di sini ada jawabannya semuanya, lengkap. Jadi kalau kalian mau beli buku ini, jangan ragu-ragu, oke? Akhirnya setelah
setelah hampir 7 tahun kuliah, akhirnya Sintong lulus. Yeay, Sintong lulus lalu melanjutkan S2 ke Belanda. Di sini juga ada pesan ciri-ciri buku bajakan yang jangan sampai kamu beli. Ciri-ciri e-book ilegal yang jangan sampai kamu baca dan sebarkan. Pokoknya saya bacakan ciri-ciri buku bajakan. 1. Kualitasnya sangat buruk. Kertasnya buram, hasil cetakannya tidak terang, atau ada bercak-bercak. Lebih buruk dibanding fotokopian. Bau tintanya menyengat, beracun. 2. Jika kalian membandingkan buku orisinal dengan buku bajakan, kalian akan melihat bedanya yang sangat signifikan. Terlihat sekali bedanya. Coba bandingkan buku-buku milik kalian dengan koleksi teman kalian atau koleksi perpustakaan. 3. Dijual di toko buku bajakan dengan harga hanya Rp20.000 hingga Rp30.000. Beberapa toko penjual buku bajakan ada yang menjual dengan harga buku orisinal padahal bukunya bajakan. 4. Buku bajakan dijual bebas di berbagai marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Berhati-hatilah saat membeli. Tanyakan ke toko yang menjual apakah produknya orisinal atau bajakan. Lihat review. Lihat produk lain yang dijual oleh toko tersebut. Biasanya ada banyak pembeli yang komplain karena tertipu. 5. Selalu membeli di toko yang memiliki nama dan reputasi baik. 6. Termasuk saat pameran buku di kota-kota kalian, buku bajakan juga banyak dijual. Selalu perhatikan kualitasnya, bandingkan dengan buku yang kalian beli di toko resmi, akan berbeda sekali. Ciri-ciri e-book legal. 1. Diperoleh dari WhatsApp, dibagi-bagikan lewat media sosial. Semua e-book yang diperoleh dari WhatsApp, Facebook, dan media sosial nyaris bisa dipastikan e-book ilegal. 2. Diperoleh dengan mendownload gratis dari website yang memposting berbagai e-book. Itu juga bisa dipastikan e-book ilegal, termasuk jika ada di website seperti Script, Academia Edu, Wattpad, dan lain-lain. Jika e-book dibagikan gratis begitu saja, itu kemungkinan besar ilegal. 3. Dijual di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Ini nyaris 100% ilegal. Karena e-book tidak bisa dijual lewat marketplace. 4. E-book yang resmi dan legal hanya bisa diperoleh lewat Google Playbook, Kindle, website penerbit, dan website khusus berbayar atau berlangganan lainnya. Sudah tahu kan bedanya? Nah, sekarang yuk kita beli yang ori. Jangan merugikan penulisnya, kasihan udah nulis. Yang bajak cuma tinggal fotokopi, kemudian untuk banyak. Itu sangat merugikan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semoga kalian suka baca bukunya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.